66. Bagaimana hasilnya? Dylan bertanya pada staf karyawannya yang bertugas mengurus pekerjaan berat. Lelaki berpakaian formal dengan kemeja berdasi di hadapan Dylan menunjukkan kabar terkini berita yang sudah dia upload di web resmi mereka. Langsung jadi sorotan, Pak. Berita kita jadi trending. Bagus, seru Dylan menyeringai. Ini seperti dugaanku. Berita yang memojokkan Geraldian sudah ada di mana-mana. Akibatnya Geraldian jadi dihujat rakyat Indonesia. Namun tiba-tiba berita kita naik dan merubah perspektif semua orang. Bahwa Geraldian yang awalnya jadi pihak antagonis mendadak jadi protagonis. Iya, Pak, berita kita membuat masyarakat tahu yang sebenarnya. Dylan menepuk-nepuk bahu karyawannya tersebut dan berjalan menuju ruangannya. Lelaki itu tersenyum puas, tidak sia-sia juga dia menyelidiki Lina yang hamil di luar nikah. Dylan mendial nomor seseorang dan ketika seseorang di seberang telepon menyahut, Dylan segera menyambutnya dengan pernyataan penuh kemenangan, beritanya sudah naik, Geral. Aku harap kamu senang. Geraldian sedang menemani Array main ludo, entah untuk beberapa kalinya. Dengan hasil yang sama, Geraldian kalah oleh bocah 7 tahun dan mendapat hukuman yang berbeda-beda. Kehadiran Miranda yang juga ikut main bukannya membantu malah membuat Geraldian merasa masa kecilnya sangat payah. Mati, jerit Miranda menyenggol kuda milik Geraldian. Geraldian mengerang frustrasi. Sudah 3 kali kuda miliknya dibunuh di tengah jalan. Lucu dengan ekspresi Geraldian, Array terbahak keras sampai terbungkuk-bungkuk. Kapan aku bisa menang sih? Gerutu Geraldian kesal. Nanti, ucap Miranda cengengesan. Kalau aku dan Array sudah bosan menang dan memutuskan pura-pura kalah. Ci sombongnya, seru Geraldian mencubit lengan Miranda karena gemas. Ih jangan main kasar ya. Geraldian terkekeh geli. Sejak kapan cubitan jadi kasar? Tapi ya sudahlah, terserah Miranda saja. Di sini perempuan itu adalah rajanya. Mereka hanya rakyat yang tak punya kuasa. Giliran Om, timpal Array meminta Geraldian memutar dadu di layar ponselnya. Geraldian sedang memutar dadu bernomor 2 muncul di layar. Namun karena kuda Geraldian mati semua diperlukan dadu bertitik 6 untuk membuat Geraldian bisa menempuh perjalanan. Yah, pekik Geraldian kecewa. Sabar, Om. Kiki Array memutar dadu di layar. Tiba-tiba suara dering ponsel Geraldian menyentak lelaki itu dari layar permainan ludo di ponsel Array. Geraldian beranjak mengambil ponselnya yang berada di atas nakas. Miranda mendongak, siapa? Geral. Geraldian membaca nama di layar. Dylan. Segera Geraldian geser ikon telepon di layar. Halo, Dylan. Beritanya sudah naik, Geral. Aku harap kamu senang. Oh ya, sambar Geraldian. Ya, timpal Dylan di seberang. Beritanya langsung naik. Terima kasih, Geral. Ini kerjasama baru yang baik sekali. Geraldian meringis, aku yang harusnya bilang terima kasih. Rumah produksiku bakalan kembali booming, itu sudah menjadi keuntungan besar. Kuharap masalahmu dengan Lina segera selesai. Dylan dengan baik hati mendoakan rekan sesama pebisnisnya itu. Terima kasih, Dylan. Selepas bicara seperti itu Geraldian tutup sambungan telepon dan kembali bergabung dengan orang-orang yang ia sayangi di ranjang king size. Kenapa? Tanya Miranda. Berita yang dibuat Dylan untuk membantuku sudah naik, jawab Geraldian pelan. Oh ya, pekik Miranda antusias. Ayo kita lihat, apa itu ide bagus? Tentu saja, Miranda dengan antusias membuka aplikasi pencarian di ponselnya. Mengetik nama media milik Dylan. Tempatnya dulu bekerja juga jahit masih ingat namanya. Kenapa kita tidak menggunakan televisi ini saja? Tawar Array mengacungkan remote. Kamu benar, Ray. Timpal Geraldian tersenyum. Miranda dengan wajah tertekuk menyimpan ponselnya kembali ke atas nakas. Seperti perkataan Dylan, berita itu sudah naik dan jadi trending. Terlihat dari beberapa acara berita yang menampilkan headline yang sama. Mata Geraldian melotot keluar. Serius loh. Kenapa jut beritanya seperti itu? Dituduh selingkuh malah DISLINGKHI, GERALDIANS. Memilih liburan. Suara kikikan menyapa pendengaran Geraldian. Lelaki itu melirik 2 orang yang ia sayangi di sampingnya yang sedang cekikikan. Oh ayolah tidak ada yang lucu di sini, desis Geraldian tidak terima. Dia tatap tayangan berita di televisi yang mengabarkan dirinya. Dylan benar-benar pintar mengatur berita dengan menampilkan tayangan dirinya yang sendiri, muram dan tampak kesepian. Sialan, dari mana video itu ada? Padahal seperti yang Geraldian ketahui, dia dan Array hanya mengirim video bahagia mereka.
Oh lihatlah, Arrai, seru Miranda menunjuk layar. Kasihan sekali orang yang diselingkuhi itu. Oh ayolah, Mir, Rang Geraldian merebut remote, dia sudah tidak tahan lagi. Segera dia otak-atik kombinasi remote menjauhi tayangan wajahnya yang nelangsa. Memang sialan si Dylan, Geraldian tidak menduga wajahnya bakalan mencuat di televisi nasional sebagai korban perselingkuhan. Miris sekali, percuma, Geral, semua acara televisi membahas berita dirimu. Kiki Miranda tidak sapat menahan tawa. Memang benar, semua berita kali ini mengangkat tema tentang dirinya. Meskipun dongkol setengah mati, setidaknya Geraldian harus bersyukur pada Dylan. Berkat lelaki itu dia jadi terbebas dari jelitan hinaan masyarakat. Di tempat lain, di kediaman Lina, Ganjar tengah membaca sebuah koran yang menunjukkan halaman awal berita berjudul "Ini alasan GERALDIANRASONGKO kabur dari acara pertunangannya, karena diselingkuhi. Tolong jelaskan bahwa berita itu tidak benar dan aku akan benar-benar menghancurkan kantor yang mengupload berita itu pertama kali karena penyebaran berita bohong." Bentak Ganjar membuat putri sematawayangnya tersentak ketakutan. Lina sudah melihat berita itu sebenarnya. Ada di mana-mana. Di beranda media sosial saat Lina men-scrollnya, di acara gosip selebritis di televisi dan ternyata sudah merebak di koran. "Ayah," lirik Lina meringis. Kedua maniknya berkaca-kaca. "Kamu hanya harus bilang berita itu bohong, Lina," desis Ganjar menakutkan. Lina merasakan kedua pipinya dialiri sesuatu yang basah. Dia ketakutan setengah mati. Sebenarnya berita itu benar, Ayah." "Apa, ya, Ayah?" Lina mendongak, takut-takut menatap manik ayahnya yang serupa bara api. Menyala-nyala oleh kemarahan yang memuncak. "Berita itu benar, Lina," Ganjar mendesis tajam. "Anak yang aku kandung memang bukan milik Geraldian." Lirik Lina terisak-isak. "Tapi kamu bilang itu anaknya Geraldian, Lina," seru Ganjar tidak percaya. Fakta bahwa putri sematawayangnya juga berpacaran dengan Geraldian membuat segalanya tidak masuk akal. "Bukan, Ayah," lirik Lina. "Aku terpaksa melakukannya karena aku sangat mencintai Geraldian. Aku tidak mau kehilangan dia. Namun sekarang semuanya hancur karena berita itu. Kalau begitu teruslah berbohong, Lina," ucap Ganjar serius. "Kita bisa menghancurkan media-media itu, kita bisa mengatakan bahwa mereka salah dan video yang beredar hanya kehebatan edit video." "Ayah," gumam Lina terharu. Aulanya perempuan itu pikir ayahnya akan menghabisi Noah begitu tahu dia membohongi dua keluarga besar, bahkan media. Sekarang Ganjar malah menyuruhnya mengakui hal yang tidak benar. "Kamu harus menikah dengan Geraldian, Lina, harus," desis Ganjar menatap manik putri sematawayangnya dengan pandangan serius. "Bilang bahwa semua berita itu salah." Bersambung 67. Sepulang dari kantor, seperti yang sudah ia janjikan, Dina menunggu di ruang tunggu bandara. Menunggu rombongan keluarga baru yang selesai liburan. Perannya di sini sebenarnya hanya sebagai supir, namun karena Miranda sendiri yang memintanya datang, Dina jelas tidak bisa menolak. Ibu-ibu itu memang pemaksa kelas kakap. Dina segera berdiri saat Miranda yang membawa tas kecil, Geraldian yang mendorong dua koper sekaligus berjalan menghampirinya bersama si kecil Arrai di belakang. "Bagaimana perjalannya?" tanya Dina membentangkan kedua tangannya meminta pelukan pada Arrai. Arrai hanya melengos, "Aku sudah besar, lagi pula aku cuma pergi 3 hari. Tidak perlu ada pelukan." Dina mengatupkan kedua tangannya seraya cemberut. "Liburan tidak membuat urat-urat tegangmu lemas ya, Rai?" Miranda terkekeh geli menonton pertengkaran antara sahabat dan putra kecilnya. "Kita yang habis mengalami perjalanan yang panjang kenapa malah muka kamu yang suntuk, Di?" Celetuk Geraldian menggoda sahabat perempuan yang ia sayangi. "Bosku di kantor sangat menyebalkan," keluh Dina mengusap wajahnya yang memang penuh kerut karena terlalu banyak mencebik. "Dia jelmaan Fir'aun. Kamu harus berguru pada Miranda berarti," timpal Geraldian ambigu. "Dia pintar mencari bos yang baik dan pengertian, sepertiku." Dina terkikik sementara Miranda melengos tidak mempercayai perkataan Geraldian. "Pengertian dari mana? Menyuruhku membuat kopi setiap saat memangnya termasuk bos baik dan pengertian?" serbu Miranda mendengus. "Tentu saja." Keke Geraldian mengacak-ngacak rambut Miranda karena gemas. "Jangan mengacak-ngacak rambutku," pekik Miranda tidak terima diperlakukan seperti remaja tanggung. "Aku gemas," timpal Geraldian. "Oke guys." Dina menginterupsi tingkah kedua sejoli yang serius loh, membuat Dina ingin sekali menggigit jari karena iri. "Ini bandara BTW,
bukan panggung drama roman picisan. Memang kekanakan, desis Miranda bersedekap. Geraldian mengakui. Wajah lelaki itu dipenuhi senyum yang bocor kemana-mana. Apalagi yang Geraldian butuhkan. Dia baru selesai liburan dengan perempuan yang ia sayangi dan putra yang ia banggakan, dan sekarang bercengkrama dengan sahabat Miranda yang supel. Geraldian pikir, tidak semua orang diberkahi kebahagiaan seperti ini. Hei, Arai, kenapa dari tadi diam saja? Tanya Dina mengajak Arai yang memakai kaos hitam untuk tos bersama. Are you okay? I'm okay, jawab Arai tersenyum. Hanya sedikit mengantuk. Ya udah yuk pergi dari sini, ajak Geraldian menarik kopernya lagi. Yuk, sahut Dina merangkul Arai menuju pintu keluar. Mobil Range Rover Dina sudah terparkir di parkiran. Arai memilih kursi depan, menemani Dina. Sementara Geraldian dan Miranda sama-sama di jok belakang. Koper-koper dan tas bawaan mereka sudah menduduki bagasi mobil. Bisa antar kami ke vilaku? Geraldian melirik Dina yang sudah melajukan mobilnya membelah jalanan ibu kota yang padat. Villa, iya, jawab Miranda. Villa Geraldian. Saat masih di Villa Raja Ampat, Geraldian memang meminta Miranda dan Arai untuk sementara tinggal di villa pribadi Geraldian. Villa yang kebetulan pernah ditunjukkan Geraldian kepada Arai. Menurut Geraldian, keadaan di luar masih belum kondusif. Media bisa saja mengendus keberadaan Arai maupun Miranda dan menciptakan gosip baru. Belum lagi keberadaan Rasongko atau Ganjar yang bisa datang kapan saja. Karena alasan itulah Geraldian merasa harus mengamankan Miranda dan Arai dari sesuatu yang bisa mengancam. Maka pilihannya adalah pindah tempat tinggal untuk sementara. Villa pribadi Geraldian menjadi pilihan karena letaknya yang tidak mencolok dan tidak ada satupun yang tahu Geraldian punya villa. Kalian akan tinggal bersama, pekik Dina melotot terkejut. Serius loh? Tidak, Dina. Miranda akan tinggal di villaku bersama Arai. Hanya berdua, aku di apartemen, jelas Geraldian agar tidak ada salah paham di antara dirinya dan Dina. Tapi Miranda juga punya apartemen, kenapa harus di villa Geraldian? Cecar Dina lagi yang merasa belum mengerti dengan skenario yang dibuat antara Geraldian, Miranda dan Arai. Karena di sana aman, timpal Miranda pelan. Kamu tahu berita yang beredar tentang Geraldian kan? Kami takut media mengendus keberadaan Arai, makanya Geraldian mengusulkan agar kami tinggal di villanya untuk sementara waktu. Oh begitu, gumam Dina pelan. Aku juga lihat berita-berita itu. Iya, sahut Geraldian mengangguk. Berita acara tunangan yang gagal itu merebak dengan cepat. Aku harap masalahnya segera selesai, gumam Dina melirik bergantian antara Geraldian dan Miranda melalui spion depan. Perempuan berbaju kantoran itu mendesah. Bingung kenapa akhir-akhir ini hidup Miranda, sahabatnya begitu terjal. Sebagai sahabat Dina hanya bisa mendukung dari belakang dan menyokong doa. Amin. Terima kasih, BTW di mana alamatnya? Geraldian menyebutkan alamat, yang ternyata tidak diketahui Dina. Geraldian berinisiatif mengatur alamatnya di GPS, begitu ponselnya sudah menampilkan penunjuk jalan ponsel itu diberikan kepada Dina. Oh daerah sini, aku pernah ke sana. Celetuk Dina memina Arai memegang ponsel Geraldian. Perempuan itu injak gas menambah kecepatan menyalip beberapa motor sekaligus. Apa kalian tidak mau mampir membeli sesuatu dulu? Mungkin nanti di hypermart depan kita bisa membeli persediaan makan dulu, jawab Geraldian. Oke, Dina tahu kalau Geraldian merupakan pengusaha sukses. Melihat villa yang begitu indah ini Dina tidak terlalu terkejut. Villa yang dia pelototi ini barangkali tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan harta kekayaan Geraldian. Sorot mata Dina jadi berubah penasaran. Dari mana Miranda bisa bertemu lelaki paling berpengaruh di Indonesia ini dan bahkan mempunyai anak? Dina punya hak untuk bertanya, tapi perempuan itu tidak melakukannya karena tahu privasi seseorang tidak pantas diobrak-abrik. Mau bergotong royong, tawar Dina menunjuk koper sedang di bagasi. Arai sebagai lawan bicara dengan wajah datar malah menyeret koper itu sendirian, sama sekali tidak mendengarkan tawaran Dina untuk menggotongnya bersama. Oh ayolah, erang Dina, sudah habis. Miranda menghampiri Dina yang berdiri di samping mobil. Sudah, barangnya banyak sekali. Kalian seperti mau pindahan, komentar Dina. Ini memang pindahan, maksudku pindahan sungguhan yang bukan sementara. Miranda hanya melukis senyum tipis. Kalau kalian menikah, mungkin kalian akan pindah sungguhan, tambah Dina terkekeh. Bener kan? Itu tidak akan terjadi. Miranda merubah ekspresinya jadi datar.
Aku tidak akan pernah menikah dengan Geraldian. Dina menyipit menilai Miranda. Raut sedih yang tercetak di wajah perempuan itu jelas-jelas menunjukkan rasa kecewa. Kenapa? Bukankah kamu menyukainya? Dia ayah Arai kan? Miranda tidak menjawab rasa penasaran Dina. Perempuan itu malah mendesah seolah melepas beban. Aku hanya melakukan segalanya demi Arai, Di. Jika aku melakukan sesuatu yang melibatkan Geraldian maka kamu harus tahu kalau itu semua demi Arai. Dina hanya mengangguk dengan ekspresi lesu. Ya udah yuk ke dalam, mereka barangkali sedang membereskan koper. Oke, Miranda dan Dina berangkulan menuju villa. Villa yang terdiri dari 2 lantai itu memiliki desain yang bagus sekali. Tanpa ada seorang pun yang sadar, di pinggir jalan terparkir mobil BMW. Di dalamnya Lina duduk dengan tatapan mata tajam penuh emosi. Berbahagialah sekarang, Miranda. Milikilah Geraldian sepuasnya hari ini. Karena besok-besok aku pastikan Geraldian akan jadi milikku sepenuhnya, desis Lina tajam penuh rasa dendam. Bersambung, 68. Geraldian tahu dia tidak bisa bersembunyi selamanya. Selama Rasongko masih hidup, masih bernapas lancar, Geraldian pikir dia tidak akan bisa lari ke ujung dunia kapanpun. Geraldian tidak terkejut ketika mendapati ayah kandungnya itu sudah menunggu di apartemennya. Padahal Geraldian tidak memberitahukan password apartemennya. Namun Rasongko jelas tahu segalanya karena kalau tidak lelaki tua itu tidak bakalan bisa duduk santai di atas sofanya. Apa aku harus mengucapkan selamat padamu karena sudah liburan? Tanya Rasongko dengan mulut mengepulkan asap rokok. Tidak perlu, aku tidak butuh ucapan omong kosong seperti itu. Timpal Geraldian melepas jasnya dan menyimpannya ke sandaran sofa. Geraldian menyimpan bokongnya di atas sofa, di depan Rasongko. Tanpa peduli tatapan tajam ayahnya yang bisa saja membolongi kepalanya, Geraldian tetap melepas jam tangannya dengan gerakan santai. Kamu pintar sekali mematikan telepon sialanmu itu saat acara pertunanganmu dengan Lina. Kamu pasti tidak tahu bagaimana malunya wajahku hari itu, ucap Rasongko mengembuskan kembali asap rokok. Lelaki tua itu tidak mengalihkan tatapannya sedikit pun dari bulatan-bulatan asap rokok yang dia bentuk sari mulutnya sendiri. Mungkin jika bukan Geraldian lawan bicaranya, mereka akan menganggap gestur Rasongko sebagai ketidakacuhan. Padahal gestur ini adalah bentuk kemarahan. Geraldian sudah bertahun-tahun mendapati sikap sok tidak peduli ayahnya ini. Saat Geraldian bilang ingin kuliah di jurusan arsitektur dan bukannya ekonomi bisnis seperti perintah Rasongko. Saat Geraldian menolak menjalin hubungan dengan Lina. Saat Geraldian beberapa kali memutus hubungan dengan Lina serta momen lainnya. Rokok adalah salah satu cara ayahnya menahan emosi. Apa aku harus mengucapkan bela sungkawa? Tanya Geraldian datar. Aku turut berduka cita kamu memiliki seorang putra yang tidak manut seperti anjing pesuruh. Ya, putraku memang tidak manut seperti anjing pesuruh, desis Rasongko kejam. Tapi akan aku buat dia jadi anjing sungguhan. Geraldian tertawa keras sampai kepalanya mendongak ke langit-langit ruang tengah apartemennya. Oh ayolah, itu tidak lucu sama sekali. Teruslah tertawa, Geraldian. Sebelum tawa itu kubuat jadi tawa gila. Rasongko mengancam dengan mengerikan. Oh aku tidak sabar menunggunya, pancing Geraldian mengangkat kedua bahunya. Kamu akan menyesali ucapanmu ini kalau kudepak dari perusahaan. Kemudian senyum Geraldian surut dari wajah lelaki itu. Ya, perusahaan Elf Corps Group merupakan satu-satunya aset Geraldian yang menjanjikan. Rasongko tahu bahwa hilang pekerjaan menjadi momok menakutkan bagi putranya. Silakan, ucap Geraldian sungguh-sungguh. Rasongko melotot tidak percaya. Kamu akan bersujud di kakiku kalau aku benar-benar mendepakmu dari Elf Corps Group, Geraldian. Aku akan mengadakan pesta kalau ayah berani mendepakku dari sana, timpal Geraldian serius. Ya, awalnya Elf Corps Group memang menjadi hal yang penting bagi Geraldian. Jika Geraldian melakukan kesalahan, biasanya cara ampuh membuat Geraldian kembali ke jalan benar menurut Rasongko adalah dengan memberi ancaman pemecatan dari Elf Corps Group. Namun kebersamaan Geraldian dengan Miranda serta Arai kemarin di Raja Ampat mematahkan persepsi Geraldian selama ini. Dua manusia itu memberi Geraldian pemahaman baru. Perusahaan sebesar apapun tidak ada harganya dibandingkan kebebasan yang dia pertaruhkan. Sialan kamu, Rasongko melempar rokoknya ke wajah putranya. Rokok yang tinggal separuh itu mendarat di leher Geraldian, hanya beberapa detik menempel di kulit dekat urat kemudian jatuh ke kemeja Geraldian. Geraldian mengambil putung rokok yang masih menunjukkan bara itu ke asbak. Dia hanya usap lehernya yang memerah.
Coba sebutkan apa lagi yang ingin ayah jadikan ancaman untuk membuatku jadi anjing pesuruh. Aku akan membunuh jalangmu itu. Seru Rasongko tersenyum miring. Anggap saja kejadian di rumah sakit saat itu hanya pemanasan. Aku hanya berbaik hati membiarkan Jalang dan putra harammu itu hidup, Geraldian. Lakukan saja, balas Geraldian tenang. Sekuat tenaga lelaki itu tahan emosi yang menggunung ketika perempuan yang ia cintai disebut-sebut dalam pembicaraan ini. Rasongko terkekeh mengerikan menatap kedua jemari putranya mengepal. Dia tahu dua orang baru di hidup putranya sudah merajai Geraldian dengan kuat. Aku akan menyerahkan jasad mereka untuk kamu tangisi, anakku, kiki Rasongko. Lakukan saja, ulang Geraldian. Mungkin dengan itu aku bisa benar-benar hidup dengan bebas. Rasongko berhenti memahat senyum. Memang pintar sekali putranya ini. Satu waktu membuatnya melambung tinggi mendapat celah menjadikan Geraldian anjing pesuruh, namun waktu lainnya membuat Rasongko hilang akal. Dengan matinya mereka, aku jadi bebas tidak punya bahan ancaman lagi, tambah Geraldian terkekeh geli. Dia tunjuk wajah ayahnya yang pucat dan menambah kuantitas bahakannya. Aku punya penawaran. Satu-satunya cara mengikat Geraldian yang sudah tidak terkendali ini adalah dengan memberikan umpan. Rasongko tahu ini jalan satu-satunya. Aku tidak tertarik sama sekali. Kamu akan tertarik karena ini melibatkan Arrai. Kedua alis Geraldian terangkat penasaran. Ayahnya tidak lagi memanggil putranya dengan sebutan anak haram. Apa? Kamu boleh membawa anak itu ke dalam keluarga kita. Aku tidak keberatan dia diperkenalkan ke khalayak umum sebagai salah satu bagian keluarga Rasongko. Ucap Rasongko menatap manik putranya dengan tatapan paling serius yang ia miliki. Geraldian berdeci, dan apa yang ingin kamu pinta dariku? Lakukan hal yang seharusnya kamu lakukan sejak kemarin, jawab Rasongko tajam. Dan apa itu? Menikahlah dengan Lina, perintah Rasongko. Geraldian mengetatkan rahangnya menahan kemarahan. Apa kamu sudah buta, ayah? Atau kesibukanmu membunuh orang membuatmu tidak sempat membaca berita? Lina hamil anak lelaki lain, apa itu tidak cukup membuatmu berhenti memintaku menikahi wanita Jalang itu? Kalian sudah berpacaran bertahun-tahun. Apa kamu pikir aku bisa semudah itu percaya pada berita tidak bernilai itu? Aku anakmu, kamu tahu kapan aku berbohong dan kapan aku jujur. Ku bilang sekali lagi Lina hamil anak lelaki lain, apa kamu mempercayaiku? Geraldian menggeram marah. Apa susahnya mengikuti apa yang aku perintahkan? Kamu hanya kusuruh menikahi perempuan yang masih berstatus kekasihmu. Aku bukan menyuruhmu terjun ke jurang curam. Kamu tidak mempercayaiku, simpul Geraldian tertawa mengerikan. Kamu benar-benar ayahku ternyata. Pernikahan ini untuk kemajuan bisnis kita. Tidak peduli anak siapa yang Lina kandung sekarang, kamu seharusnya mau berkorban untuk kemajuan bisnis kita. Ini juga akan berdampak bagi Elf Corps Group. Persetan dengan Elf Corps Group, maki Geraldian. Setelah menikah kamu boleh mengakui putramu, Geraldian. Aku bisa meyakinkan keluarga Lina untuk menerimanya sebagai bagian dari keluarga, tawar Rasongko mencoba bernegosiasi. Aku tidak peduli, desis Geraldian. Ini pilihan terbaik bagi putramu, Geraldian. Hidupnya akan terjamin di bawah pengawasan kita. Aku bilang tidak peduli, teriak Geraldian kalap. Lelaki berkemeja putih itu berdiri menjulang menghadap ayahnya dengan wajah bengis. Menunjuk pintu keluar, Geraldian mendesis tajam. Kerjasama kita selesai, ayah. Aku sudah menolak penawaranmu. Tidak ada negosiasi, tidak ada penawaran apapun lagi. Kuharap kamu segera angkat kaki dari apartemen ini. Kamu akan menyesali perkataanmu hari ini, Geraldian, ancam Rasongko tersulut emosi. Silakan keluar. Geraldian masih setia menunjukkan pintu keluar. Dasar anak sialan, bentak Rasongko melewati tubuh Geraldian dan menuju pintu keluar. Kamu benar-benar akan menyesali hari ini, Geral. Aku tunggu omong kosongmu itu, timpal Geraldian tajam. Bersambung, 69. Mama, apa aku boleh berenang di bawah? Arrai yang hanya memakai celana pendek tanpa atasan berteriak di pintu. Miranda yang sedang membereskan kamar yang dia tempati berdua dengan Arrai menoleh dan terpekik, di luar gerimis, Arrai. Apa kamu mau membuat mama khawatir? Nanti kamu sakit. Oh ayolah, erang Arrai mencebik. Hanya gerimis bukan hujan besar. Tidak boleh, ucap Miranda tegas. Hanya gerimis ma, boleh ya? Ya, di rumah membosankan, aku lupa membawa buku-bukuku dan juga komputerku, aku ingin berenang. Bujuk Arrai meraih jenari ibunya dan menggoyang-goyangkannya.
Miranda tidak akan luluh begitu saja. Kamu sebenarnya minta izin sama mama apa gimana sih? Udah mama nggak izinin malah maksa. Aku ingin berenang. Arrai mengerang. 30 menit saja deh. Iya. Ya, tidak boleh. Miranda berseru tegas. Sekali tidak boleh, tidak boleh. Cepat pakai baju dan bantu saja mama di sini beres-beres. Apa yang harus dibereskan? Villa ini punya pengurus sendiri, ucap Arrai dengan wajah ditekuk. Sudah tidak diberi izin berenang, bukannya ditawari hak yang lebih menyenangkan malah diminta beres-beres. Tapi villa ini kotor. Miranda mencolek lemari kaca di ruang tengah yang berdebu. Ya Tuhan, gerutu Arrai tidak mempercayai tingkah ibunya yang kadang-kadang bisa sangat perfeksionis sekali. Malas berdebat dengan ibunya yang super duper cerewet, bocah 7 tahun itu berbalik dan meninggalkan Miranda mengoceh sendiri tentang betapa kotornya villa. Arrai, panggil ibunya lantang. Awas ya kalau kamu memaksa berenang, mama akan memotong uang jajan kamu. Lakukan saja, timpal Arrai tersenyum tipis. Dia hanya bermaksud menggoda sebenarnya. Oh jadi begitu. Ya sudah mama akan adukan kenakalan kamu ini pada Geraldian, dia pasti akan memarahimu habis-habisan. Arrai cemberut di ujung pintu. Aku hanya akan mengambil baju, jangan bilang pada Om Geraldian ya. Cih, Miranda mendengus. Arrai terkekeh geli, aku akan membantu mama beres-beres kok, serius. Di dalam mobilnya yang berjalan membelah jalanan, Geraldian menggenggam kotak peluru cincinnya dengan senyum bocor kemana-mana. Tidak tahu kenapa, jantungnya kini berdentam keras oleh euforia. Demi apapun dia akan melamar Miranda tanpa persiapan apapun dan cuma bermodal cincin berlian hasil pilihan si penjaga tuk dan dengan ukuran yang diterka-terka. Mir, panggil Geraldian ketika sudah sampai di villanya. Ruang tengah kosong. Suara cekikikan di kamar memberi arahan. Suaranya terdengar dari dalam kamar. Geraldian membuka pintu kamar dan turut tersenyum menyaksikan Miranda dan Arrai tengah terbahak di atas ranjang. Kalian sedang ngapain? Kami menemukan ini, jawab Arrai mengacungkan selembar kertas. Apa itu? Tanya Geraldian mendekat. Aku tidak percaya ternyata kamu bodoh sekali waktu sekolah dasar, kiki Miranda memegang perutnya. Kesadaran langsung menyentak Geraldian. Dengan cepat dia raih kertas di tangan Arrai itu dan membuktikan hipotesisnya. Oh sial, dari mana kalian dapat nilai ujian ini? Bukannya menjawab, Arrai malah terbahak bersama Miranda. Ini memalukan, ucap Geraldian. Geraldian tatap kertas yang membentang di tangannya dan tetap menunjukkan hasil yang sama. Ini adalah kertas ujiannya semasa sekolah dasar. Tinta merah berukuran besar tercetak di atas kertas itu. Yap, Geraldian juga pernah bodoh dan mendapat nilai 0 di pelajaran matematikanya. Siapa yang menemukan kertas ini? Arrai, jawab Miranda terkikik. Geraldian segera mendekap tubuh putranya dan melayangkan banyak gelitikan. Ini pembalasan buat bocah kecil yang nakal. Geli om, geli. Miranda yang hanya menjadi penonton hanya tertawa melihat tingkah ayah anak itu. Sudah, Geral, seru Miranda tidak tega melihat putranya meronta-ronta kegelian. Arrai kegelian. Geraldian melepaskan Arrai, Arrai segera berlari ke punggung Miranda. Menggelitik Arrai butuh tenaga juga ternyata. Napas Geraldian kini tersengal karena capek. Bisa ambilkan om minum, Rai. Tapi janji jangan hukum aku lagi. Tawar Arrai terkekeh. Sudut-sudut matanya masih dipenuhi sisa air mata hasil digelitiki. Iya, seru Geraldian. Ayo cepat ambilkan aku minum. Siap, seru bocah itu berlari ke arah pintu. Aku tidak menyangka lo Geraldian si bos perfeksionis ternyata pernah mendapat nilai 0. Geraldian melirik Miranda dengan tatapan gemas. Itu cuma sekali-kalinya seumur hidup. Tapi demi apa, Geral? 0. Miranda terbahak lagi. Teruslah tertawa. Geraldian pasrah. Geraldian Rasongko pernah dapat nilai 0, kiki Miranda tidak mau berhenti menggoda lelaki berpakaian rapi di hadapannya. Mir, tiba-tiba suara Geraldian berubah serius. Miranda yang masih terbahak menyahut. Apa, kamu seneng banget ya hari ini? Tentu saja, jawab Miranda cepat. Aku senang sekali mengetahui nilai telur ceplokmu itu. Maksudku bukan itu, tapi kalau nilai jelek ini membuatmu bahagia aku juga turut bahagia. Miranda hanya menimpalinya dengan tawarnya. Kamu mau nggak senang ini bisa selamanya? Tawa Miranda perlahan-lahan surut berubah menjadi senyum tipis. Ya, maulah. Semua orang pasti mau terus senang, Geral. Maksudku senang bersama aku.
Bahagia bersama, ucap Geraldian lirih lalu berjongkok. Tanpa sadar Miranda bergerak mundur, dia tidak nyaman berdiri dengan Geraldian yang berjongkok di depan kakinya. Kamu ngapain jongkok, Geral? Tanya Miranda diserang gugup. Geraldian tidak menjawab pertanyaan Miranda. Lelaki itu pikir kotak beludu yang ia buka sekarang sudah menjawab semua tanya di benak Miranda. Kamu mau nggak menghabiskan seluruh hidup kamu sama aku? Aku berjanji tawa yang tadi kamu keluarkan akan selamanya ada di hidup kita. Will you marry me, Mira? Geral, lirih Miranda membelalakan matanya. Ini begitu cepat, Miranda tidak punya kesempatan mencerna. Cincin dengan berlian di tengahnya itu membuat Miranda ketakutan. Apa maksudnya ini? Ayo kita besarkan Arai bersama, Mir. Tidak, Geral, ini terlalu cepat, jawab Miranda menggeleng. Kita belum lama bersama untuk memutuskan menikah. Apa ini penolakan? Ya, Miranda segera menambahkan dengan cepat. Tapi menikah merupakan jenjang hubungan yang rumit, Geral. Kamu tidak bisa mengajakku menikah hanya karena ingin membesarkan Arai bersama. Kita masih bisa membesarkan Arai masing-masing tanpa melibatkan pernikahan. Geraldian bertanya dingin, apa kamu tidak mencintaiku? Semua alasan yang diutarakan Miranda tidak masuk ke logikanya, pikirannya malah dipenuhi dengan praduga bahwa Miranda tidak menaruh hati padanya. Kamu yang tidak mencintaiku, Geral, seru Miranda tegas. Aku mencintaimu, Mir, sela Geraldian tidak kalah tegas. Tapi pernikahan tidak cukup hanya cinta, Geral. Apa kamu mencintaiku juga, Mir? Geraldian hanya butuh jawaban pertanyaan ini. Dia tidak butuh apa-apa lagi. Miranda merasa mulutnya dikunci rapat. Tidak, Miranda tidak mencintai Geraldian, dia hanya merasa nyaman. Tapi bukankah nyaman juga salah satu indikator mencintai? Miranda hendak menjawab namun otaknya keluh ketika tiba-tiba tanpa aba-aba bibirnya dikecup dengan intensitas yang cepat. Miranda tidak sempat protes karena Geraldian lebih dulu meraih kepala Miranda dan memagut bibirnya lembut. Rasanya masih seperti mimpi, apa ini mimpi? Tapi gesekan hidung Miranda yang bergesekan dengan hidung Geraldian jelas menyatakan fakta yang sebenarnya. Ini benar-benar nyata. Geraldian melepas pagutannya, hembusan nafasnya yang cepat menamparkan pipi Miranda yang merona. Fakta kamu mencintaiku sudah cukup, Mir. Tidak apa-apa kamu menolakku sekarang, tapi aku berjanji suatu saat nanti akan aku buat kamu mengambil sendiri cincin ini dariku. Setelah berbisik lirih seperti itu, Geraldian kembali merangkum bibir Miranda dengan bibirnya. Mencipta rasa yang membekukan segalanya. Dunia serasa milik berdua. Saking tidak notisnya akan dunia sekitar, kedua manusia itu tidak sadar Arai berdiri mematung di depan pintu menjadi penonton. Bersambung 70. From Gavin_Franjaya@gmail.com To April 0102@gmail.com Subjek, peringatan. Aku melihat gerakan mencurigakan. From Gavin_Franjaya@gmail.com To April 0102@gmail.com Subjek, peringatan. Arai mengunduh foto berukuran 250 kilobit itu. Isinya membuat bocah kecil itu mendesis lirih. Untuk apa lagi Rasongko dan Rahadi bertemu? Apa peringatannya tempo lalu tidak menyurutkan dua manusia bebal itu? Dan kejutannya, Rasongko dan Rahadi tidak makan siang berdua. Ada satu lelaki lagi yang duduk di kursi paling ujung. From April 0102@gmail.com To Gavin_Franjaya@gmail.com Subjek, peringatan. Siapa lelaki berkacamata ini? From Gavin_Franjaya@gmail.com To April 0102@gmail.com Subjek, peringatan. Aku akan menceritakannya via telepon. Hubungi aku kalau luang. Aku tidak mau mengganggu waktu liburmu. Arai meninggalkan aplikasi pesan daringnya menuju kontak. Dia sedang luang sekarang. Sekarang juga Arai harus menemukan jawaban siapa lelaki yang Rahadi dan Rasongko ajak dalam misi jahatnya kali ini. Arai, oh sial, ibunya sudah memanggil. Arai punya ide cemerlang untuk mengusir Miranda. Dia bisa pura-pura tidur dan membuat Miranda percaya dia ketiduran. Dengan begitu ibunya akan kembali berkutat di dapur berdua dengan Geraldian tanpa mendapat apapun dari dirinya. Belum sampai keranjang, kepala Miranda sudah menyembul di pintu yang terbuka. Bisa tolong bantu mama di dapur? Arai menggaruk kepalanya dengan keki. Aku sudah punya rencana untuk membaca buku, Ma. Sebentar saja, bujuk Miranda mengerucutkan bibirnya.
Hanya menunggu ayam goreng matang. Ada Om Geraldian kan? Miranda menggeleng. Dia akan mengantar Mama membeli bahan makanan tambahan ke minimarket di sebelah. Bisa ya, Rai? Oke, jawab Arai tanpa semangat. Jangan lama-lama tapi. Oke, from april0102@gmail.com. To Gavin_Franjaya@gmail.com. Subjek, peringatan. 2 jam lagi, aku sedang mengerjakan tugas penting dulu. Ayo cepetan, Arai. Mama sudah buru-buru ini. Teriakan Miranda serta-merta menyentak bocah 7 tahun itu untuk segera menyimpan ponselnya di atas meja. Ketika sudah di pintu, Arai sadar dia bisa memanfaatkan waktu. Kembali diambil ponsnya dan mengikuti Miranda menuruni tangga menuju lantai bawah, tepat dapur dengan peralatan serba modern yang lengkap berada. Lelaki yang memakai kacamata di sebelah Rahadi merupakan putranya. Mereka bertiga membicarakan rencana kedua untuk menjebak ayahmu, Ekem, Geraldian. Gavin menjelaskan informasi maha penting yang dia dapat selama mengikuti Rasongko. Arai mendengarkan penjelasan Gavin dengan kedua mata terpaku pada teflon besar berisi ayam yang baru setengah matang. Baru usia 5 tahun Arai sudah diajari cara membalik makanan yang digoreng, jadi tidak heran sekarang Arai sering sekali ditugasi pekerjaan seperti ini. Tidak melelahkan memang, namun Arai kesal juga kalau momen disuruhnya itu di waktu yang tidak tepat. Seperti mendengarkan informasi penring dari Gavin misalnya. Siapa putra Rahadi ini? Dia Herman, salah satu rekan kerja Geraldian di Elf Corps Group. Oh, pintar sekali, gumam Arai mendesis di benaknya. Memanfaatkan orang terdekat Geraldian untuk menghancurkannya dari dalam. Apa kamu sudah berhasil menyelidiki seberapa berkuasa Rahadi di negeri ini? Atau di dunia ini? Kenapa dia bisa punya akses yang luas terhadap para pembunuh bayaran? Yang Arai tahu dari hasil mencari informasi di internet, Rahadi berstatus sama dengan Rasongko. Menjadi pemilik perusahaan besar dan memiliki saham yang tersebar di mana-mana. Lelaki itu berkuasa dalam mengendalikan uang. Namun kejadian percobaan pembunuhannya kemarin yang melibatkan puluhan pembunuh bayaran ahli bersenjata membuat Arai berpikir Rahadi juga menguasai para mafia. Dia berbahaya, Arai. Seperti dugaanmu, dia menguasai para mafia di seluruh dunia. Dia punya akses mudah pada mereka, jawab Gavin datar. Suara baritonnya bersut sahutan dengan suara laku lintas. Arai menduga, lelaki itu sedang berada di kendaraan. Apa yang kamu dapatkan dari mengintai mereka? Mereka berniat menjebak Geraldian di luar kota, jawab Gavin. Aku tidak mendengar tepatnya di mana, mereka tidak mengatakannya dengan pasti. Tolong cari hubungan Rasongko dan Geraldian, kenapa mereka bisa bekerja sama? Oke, dan jangan lupa, sial, ayamnya gosong. Peringatan Arai berganti pekikan ketika bawaannya tercium indera pendengarannya. Bocah kecil itu langsung meraih spatula kayu dan membalikan ayamnya yang mengeluarkan asap banyak. Oh sial, gerutu Arai memandang ayam ibunya yang sepenuhnya berwarna hitam. Arai, bau apa ini? Teriakan Miranda menyentak Arai. Bocah itu menunduk pasrah, siap dimarahi habis-habisan. Ponselnya yang tergeletak di atas meja dekat kompor masih tersambung dengan Gavin. Di seberang lelaki itu memanggil-manggil Arai. Halo, Arai. Halo. Sementara itu di kantor Geraldian, berita perselingkuhan Lina yang merebak membuat nama Geraldian melejit di mana-mana. Geraldian sudah melihat semua beritanya dan berterima kasih kepada Dylan. Namun ternyata para wartawan merupakan jenis manusia pencari informasi yang keakuratannya kadang membuat Geraldian bingung. Dari mana sih mereka mendapat informasi? Geraldian sedang menuju lift saat belasan wartawan tahu-tahu datang dan mengepungnya. Pak, bisa kami wawancara sebentar? Saya sedang buru-buru, seru Geraldian melangkah cepat. Namun banyaknya wartawan menyulitkan gerakannya untuk lari. Mereka membawa kamera dan juga menodongkan ponsel pintar sehingga membuat Geraldian tersudut. Tidak mungkin rasanya kabur tanpa melibatkan baku hantam. Apa berita bahwa anak yang dikandung Lina hasil perselingkuhan itu benar? Bagaimana perasaan Bapak diselingkuhi Ibu Lina? Siapa kira-kira yang Bapak curigai selingkuhan Ibu Lina? Apa Bapak liburan untuk meredakan emosi? Apa benar berita kalau Bapak juga selingkuh? Ibu Lina pernah mengatakan kalau Bapak juga punya anak di luar pernikahan. Apa Bapak memang punya anak haram? Apa benar sekretaris Bapak yang adalah Ibu Miranda menjadi pelakor di hubungan Bapak dan Ibu Lina? Geraldian mengetatkan rahangnya mendengar dua pertanyaan terakhir. Serius loh, berani sekali wartawan sialan itu menyebut Arai anak haram dan Miranda pelakor. Dengan sekali sentak,
Geraldian angkat telunjuknya demi menuding wajah wartawan perempuan yang memegang ponsel di jemarinya itu. "Apa kamu bilang?" gertak Geraldian lantang. Seketika mulut-mulut berisik para wartawan itu sekejap menjadi rapat. "Siapa kamu sampai berani-beraninya menyebut anakku anak haram? Mulutmu yang haram menjudge orang sembarangan." Wajah si wartawan perempuan itu seketika pias. "Ulangi lagi sebutan itu dan aku akan membuat karirmu hancur dalam sekejap," ancam Geraldian dengan wajah memerah karena geram. "Aku paling benci orang-orang bermulut sok tahu." Geraldian tatap semua manik para wartawan. "Kalian camkan ini baik-baik. Aku tidak akan diam saja orang yang aku sayangi dihina seperti itu oleh mulut rendahan kalian." Setelah berkata seperti itu, Geraldian menepis semua bahu demi mencipta ruang baginya untuk keluar dari kungkungan para wartawan itu. Dengan angkuh, lelaki berpakaian formal itu memasuki lift dan bersedekap dengan raut yang masuk menahan geram. Bersambung.